Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didik Kurniawan. Pada video materi kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas topik dalam akuntansi, satu topik dalam akuntansi namanya adalah current liabilities, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah utang lancar atau utang jangka pendek. By the way, ngomong-ngomong, kalau kita menuliskan utang itu yang benar adalah utang tanpa huruf H di depannya, ya. Jadi bukan hutang, melainkan utang. Oke, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kalau kita berbicara tentang utang atau liabilities ini, maka kita akan teringat dulu ketika awal-awal kita belajar akuntansi. Ada yang namanya persamaan dasar akuntansi atau basic accounting equation, yang bunyinya adalah bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal, atau bahasa Inggrisnya assets assets is equal to liabilities plus equities. Tentu saja persamaan dasar akuntansi ini bukan untuk dihafal ya, tapi untuk dipahami. Bagaimana Pak cara untuk memahaminya tanpa menghafal? Caranya gampang. Kita harus tahu terlebih dulu, yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan aset? Apa itu aset? Aset atau harta itu merupakan resources atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau unit bisnis dalam rangka menjalankan aktivitas bisnis dia in order for generating profit, dalam rangka untuk mendapatkan profit atau laba. Profit itu tidak sama dengan keuntungan ya. Jadi saya ulang, aset itu merupakan resources yang dimiliki oleh perusahaan atau unit bisnis dalam rangka untuk menjalankan aktivitas bisnis untuk mendapatkan laba atau profit. Nah, kalau kita berbicara, oh berarti perusahaan itu harus punya resources dong Pak untuk dia dapat menjalankan proses bisnis. Jawabannya yes, ya harus, tidak boleh tidak. Nah sekarang kita bertanya, oke Pak, kalau kita atau perusahaan itu harus memiliki resources, sumber daya, maka kan kita bertanya, perusahaan, kamu punya aset? Iya, saya punya aset, saya punya resources. Nah kita bertanya, aset atau resourcesmu itu sumbernya dari mana? Kan gitu. Pertanyaan logik mendasarnya kan begitu. Asetnya, aset yang kamu miliki, hei perusahaan, itu asalnya dari mana? Dan pertanyaan itu hanya akan dijawab dengan dua alternatif saja. Tidak bisa lebih dan tidak boleh lebih dari dua alternatif tersebut. Ayo kita lihat. Alternatif pertama adalah si perusahaan akan menjawab, oh ini berasal dari kantong para pemilik perusahaan. Ini berasal dari dompetnya para pemilik perusahaan, yang mereka itu menyetorkan sejumlah uang atau sumber daya ke perusahaan. Nah, sehingga yang demikian itu disebut sebagai modal, atau bahasa Inggrisnya adalah equities. Itu alternatif yang pertama. Jadi berasal dari kantongnya si pemilik perusahaan. Sehingga mereka merupakan pemilik yang memberikan atau menyetorkan modal untuk usaha si perusahaan. Modal untuk usaha si perusahaan. Itu alternatif yang pertama. Alternatif kedua adalah oh, perusahaan bilang, "Oh, saya sebagian ada meminjam kepada pihak lain." Tapi bukan meminjam kepada pemilik ya. Kalau kepada pemilik itu tidak ada istilah meminjam dalam perusahaan ya. Tidak ada. Jadi dia meminjam kepada pihak lain. Oke. Nah, kalau meminjam itu namanya adalah liabilities. Ya, liabilities. Oke, itu alternatif yang kedua. Jadi ada dua sumber alternatif untuk pembiayaan perusahaan dalam rangka agar supaya perusahaan ini punya resources, yaitu berasal dari pemilik, disebut sebagai setoran modal, namanya equities, dan yang kedua alternatifnya berasal dari pihak lain yang bukan pemilik, sehingga istilahnya adalah meminjam. Nah kalau meminjam itu namanya utang, dan kalau utang berarti harus dikembalikan. Oke, paham ya sampai di situ ya? Nah itu alternatifnya kan cuma dua aja. Pak bisa nggak Pak ditambah satu lagi gitu? A sama dengan L plus E plus X gitu misalkan.
Nggak bisa. X itu apa gitu? Nggak bisa kan, selain dari pemiliknya sendiri, berasal dari pemiliknya sendiri atau berasal dari pihak lain dengan jalur yang namanya berutang. Nggak bisa. Pak, kalau saya mau investasi, Pak, gimana, Pak? Investasi itu di sini. Ini investasi. Investasimu di satu perusahaan mau dalam bentuk apa? Penyertaan modalkah ataukah memberikan pinjaman? Itu wahana untuk investasi. Nggak ada yang lainnya. Oh, berarti perusahaan tidak boleh untuk menempuh cara-cara kotor dong, Pak. Misalkan mendapatkan sumber daya atau resources yang merupakan aset ini dari hasil money laundering, Pak, dari hasil korupsi, uang korupsi gitu. Ya nggak boleh, nggak ada. Jadi kalau itu dihalalkan, maka variabelnya bisa ditambah satu lagi, C, corruption gitu. Nggak bisa. Tapi faktanya tidak ada. Sehingga akuntansi tidak mengajarkan yang namanya langkah-langkah haram. Lupa, ini minjem boleh? Boleh. Siapa bilang minjem tidak boleh? Ya, meminjam itu boleh. Paham ya? Oke. Jadi aset sama dengan liabilities plus equities. Nah, sekarang kalau kita balik, fokus kita bukan kepada aset. Yang pertama kan fokus kita ke aset, tadi saya bilang bahwa aset itu merupakan resources yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka untuk menjalankan proses bisnis. Sumbernya bisa berasal dari si pemilik atau pihak lain dalam rangka meminjam, pinjaman tadi itu. Nah, sekarang kita fokus kepada pinjamannya. Ya, kita berfokus kepada pinjamannya atau yang LL-nya. Ya, kita fokus ke sini. Nah, sehingga kalau fokus kita di sini, maka kita akan bisa membaca, kita bisa menarik satu simpulan benang merah bahwa L itu apa, kan gitu pertanyaannya. Apa itu liabilities? Apa itu utang? Sehingga tinggal kita balik saja bahwa L atau liabilities adalah creditors claim on company's total asset. Klaimnya si pihak lain atas total aset yang dimiliki oleh satu perusahaan. Saya ulang, kalau tadi pembahasan pertama tadi kita di sini ya, fokusnya ke aset berasal dari L dan E. Sekarang kita fokusnya mau membahas yang L. Apa itu L? Berarti tinggal kita balik saja bahwa L, liabilities atau utang, adalah klaimnya pihak lain atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Lupa, kalau begitu equities atau modal itu bisa juga saya definisikan sebagai klaim pemilik atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan dong, Pak. Oh, boleh, silahkan saja. Ngerti ya? Oke. Tadi kan saya bilang bahwa kalau kita berbicara tentang liabilities atau utang, maka ada kewajiban untuk mengembalikan. Yang namanya utang itu harus dikembalikan, tidak boleh ngemplang, tidak boleh tidak dikembalikan. Oke, jadi ketika saya tulis ulang, maka liabilities itu apa? Liabilities adalah creditors claim on company's total asset that company, yang ini perusahaannya, that company must pay back in the future. Jadi saya ulang, liabilities is creditors claim on total company's asset that must be paid back in the future. Jadi liabilities atau utang itu adalah klaimnya si pihak lain atas aset, resources yang dimiliki oleh perusahaan, di mana si perusahaan ini punya kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya kepada pihak lain tersebut. Oke, paham ya itu ya? Jadi tinggal kita berpikir fokus pembahasan kita yang mana. Kalau fokus ke pembahasan kita aset, ya tadi merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan proses bisnis dalam rangka menghasilkan laba yang asalnya bisa berasal dari si pemodal, pemilik, bisa juga berasal dari pihak lain. Nah, kalau fokus kita L, liabilities, maka kita berbicara bahwa apa itu utang? Utang adalah klaim dari pihak lain kepada total aset atau resources yang dimiliki oleh perusahaan, dan si perusahaan ini punya kewajiban untuk payback, membayar kembali di kapan? Di masa yang akan datang. Nah, kalau kita berbicara cara membayarnya gimana? Jadi si perusahaan must pay back in the future. Nah, cara membayarnya gimana? How to pay back these liabilities? Bagaimanakah cara untuk membayar kembali utangnya? Yang simpel adalah ya dia dengan membayar, menyerahkan uang. Itu yang umum dan biasanya terjadi.
Nah, dia akan menyerahkan sejumlah uang dalam rangka pembayaran kembali atas pinjaman atau utang dia. Ya, giving assets. Giving assetsnya itu wujudnya adalah cash. Ini biasanya yang umum. Ya, memberikan pembayaran berupa cash kepada pihak yang telah memberikan pinjaman atau utang tadi itu. Giving assets. Alternatif yang kedua, bisa saja dia tidak memberikan satu aset tertentu, melainkan dia delivering services. Dia mendeliver atau memberikan layanan atau jasa. Contohnya apa Pak? Dulu pas awal-awal kita belajar akuntansi ada namanya istilahnya unearned service revenue. Ya, ada unearned service revenue. Unearned service revenue ini adalah utang. Ya, ini utang ya. Ini utang. Jadi ini bukan service revenue, bukan. Unearned service revenue itu merupakan utang, bukan revenue. Ya. Jadi si perusahaan itu sudah menerima uang, ya, sudah menerima uang, tapi pekerjaannya, layanannya belum diberikan, sehingga dengan kata lain pihak perusahaan itu berutang untuk memberikan layanan kepada pelanggannya. Ya, maka si perusahaan itu punya utang. Nah, utangnya itu disebut sebagai unearned service revenue. Cara bayarnya gimana? Bukan pelanggannya dikasih duit, bukan. Si perusahaannya akan memberikan layanan kepada si pelanggannya atau pihak lain. Paham sampai di sini ya? Jadi pembayaran utang itu bisa giving assets atau delivering services. Kalau giving assets yang paling umum adalah dia memberikan sejumlah uang. Kalau memberikan layanan ya ini biasanya perusahaannya perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang, bukan perusahaan manufaktur. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang mengenai periodisasi jangka waktu utang. Ya, jangka waktu utang. Kalau utang itu kita lihat berdasarkan jangka waktu lamanya berhutang si perusahaan itu, maka liabilities dapat kita klasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama disebut sebagai current liabilities. Yang mana current liabilities ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Current liabilities atau utang lancar atau utang jangka pendek. Nah, lawannya current liabilities, kelompok yang kedua adalah long term liabilities atau ada juga yang menyebutnya long term debt. Long term debt. Debt itu DEBT. Ya, long term debt. Apa itu current liabilities? Current liabilities itu adalah utang yang akan dibayarkan atau akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Mana yang lebih lama? Itu current liabilities. Jadi seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan dan si perusahaan itu harus membayarkannya maksimal sampai dengan jangka waktu 1 tahun ke depan atau 1 periode akuntansi ke depan, itulah disebut sebagai utang lancar atau current liabilities. Ada juga utang yang perusahaan itu akan membayarkan atau masa jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun ke depan atau lebih dari 1 periode akuntansi ke depan. Nah, kalau yang itu yang lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi itu disebut sebagai utang jangka panjang atau long term debt. Itu berdasarkan jangka waktunya. Jadi simpel ya. Tinggal kita lihat saja jangka waktunya. Jangka waktunya adalah 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Mana yang lebih panjang? Pak, periode akuntansi itu bisa lebih panjang, bisa juga lebih pendek dong Pak, dari 1 tahun kalender dong Pak. Jawabannya adalah definitely yes. Pak, kalau saya mau bikin periode akuntansi selama 1 periode itu katakanlah misalkan 15 bulan, ataukah apakah boleh Pak? Jawabannya boleh, silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi itu tidak umum. Biasanya ya rata-rata umumnya periode akuntansi itu lamanya sama dengan periode 1 tahun kalender. Oke ya, diingat-ingat ya. Jadi mau berbicara atau mengklasifikasikan current atau long term atau non current liabilities itu patokannya adalah 1 tahun
kalender atau satu periode akuntansi, whichever longer, bukan whichever shorter, bukan ya, whichever longer. Nah, lantas kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, kita amati, maka ada satu hal yang menarik di sini. Saya tuliskan di sini bahwa hak pemilik utang, sorry, bukan hak pemilik ya, berarti hak pemberi utang ya. Haknya si pemberi utang itu lebih tinggi daripada haknya si pemilik terhadap aset atau resources yang dimiliki oleh perusahaan. Perhatikan persamaan akuntansi di sini. Saya ulang kalimatnya, bahwa hak untuk claim rights, hak untuk ngeklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan oleh si pemberi utang, itu hak klaim terhadap asetnya jauh lebih tinggi daripada hak klaimnya si pemilik perusahaan itu atas aset yang dimiliki perusahaan. Lupa kok bisa begitu gitu loh. Pertama, lihat penulisan persamaan akuntansi di sini ya. Lihat penulisan persamaan akuntansi yang ini, bahwa A sama dengan L plus E, dan kita tidak pernah mendapati ada penulisan persamaan akuntansi A sama dengan E plus L. Itu tidak ada. Yang ditulis pertama kali adalah pasti L, bahwa asset itu sama dengan liabilities plus equities. Jadi yang diutamakan adalah L, liabilities. Oke. Nah, itu indikator dari sisi penulisan. Kemudian yang kedua, indikator lagi kalau perusahaan itu kemudian akan dipilotkan, akan dibubarkan. Dia menjalani masa bankruptcy. Kemudian dipilotkan, dibubarkanlah perusahaannya itu secara hukum. Ya, dibubarkan. Kalau perusahaannya dibubarkan, maka nanti yang punya hak untuk ngeklaim atau minta resources yang tersisa yang masih dimiliki oleh perusahaan, yang berhak minta pertama kali adalah si pemberi utang. Dia berhak nagih. Ayo, perusahaanmu kan sudah bangkrut, tapi kan kamu masih punya gedung, ada tanah, ada mobil. Kamu punya utang ke saya masih 200 juta. Ayo, mana? Itu kan kamu masih punya tanah, gedung, mobil, jual aja itu semua, utang saya lunasi. Nah, itu kata si pemberi utang. Nggak bisa kemudian si pemiliknya bilang, nanti dulu, ini kan saya punya modal di sini, ini nanti punya saya dulu, mau saya ambil ini mobilnya, tanahnya, gedungnya. Nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Haknya si pemberi utang ini lebih tinggi daripada haknya si pemilik. Atas apa? Atas klaim atas total aset atau resources yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, itu ya. Jadi kenapa kok ini L selalu dituliskan lebih dulu daripada E. Kemudian yang ketiga, yang namanya utang, coba kalau kita lihat dari tinjauan sisi syariat sedikit ya. Yang namanya utang itu sesuatu yang harus hati-hati dan harus benar-benar dikonsernin, benar-benar harus diperhatikan betul. Lupa kenapa bisa begitu? Utang, yang namanya kita berutang kemudian tidak kita kembalikan, urusannya panjang, tidak hanya di dunia, sampai di akhirat pun akan ditagih, gitu loh ya. Jadi hati-hati dengan utang. Betapa yang namanya utang itu sangat amat penting sekali untuk diperhatikan. Kalau kemudian ada sudah punya resources untuk untuk bisa melunasi, segera bayarkan. Kalau nanti menunda-nunda, nggak dibayarkan, maka kemudian meninggal, bukan berarti utangnya hapus, hilang, hangus, jadi nol. Enggak. Tetap utangnya masih ada utangnya dan akan ditagih di akhirat. Jadi hati-hati. Ya, itu pentingnya utang. Ya, itu pentingnya utang. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita berbicara tentang utang atau liabilities, maka sebenarnya ada dua pihak yang terlibat di situ dan harus kita pahami ya, dua pihak itu saling bertolak belakang. Jadi ada dua pihak yang terlibat dalam terminologi utang piutang yang ini L.
Apa Pak? Pihaknya siapa aja? Tentu saja secara simpelnya, secara mudahnya adalah pemberi utang dan yang menerima utang, kan gitu, bahasa Indonesia mudahnya kan gitu. Pemberi utang dan penerima utangan. Nah, pemberi utang itu disebut sebagai kreditur. Bahasa Indonesianya kreditur, ya, atau pemberi utang, pemberi pinjaman. Kalau kita secara akuntansi lebih menyebutnya, jangan digunakan kata-kata pinjaman ya, gunakan kata-kata utang. Itu lebih istilah yang lebih spesifik mengarah kepada akuntansi. Kalau pinjaman itu kan sifatnya luas. Jadi pemberi utang itu disebut sebagai kreditur. Bahasa Inggrisnya creditor atau lender. Orang yang memberikan pinjaman, lender. Nah, ini apa sih maksudnya Pak kreditur atau bahasa Inggrisnya kreditor itu? Creditor adalah orang yang mengkreditkan hartanya. Jadi ingat-ingatnya gampang gitu ya. Ini jangan dihafal, jangan sampai keliru. Saya sering terbalik itu Pak, ada istilah kreditur dan debitur. Apa sih Pak itu Pak gitu loh. Simple, kreditur, maka pahami, oh ada kata-kata kredit, berarti orang yang mengkreditkan hartanya. Harta kalau dikredit berarti berkurang atau bertambah? Jelas berkurang dong. Nah kalau begitu maksudnya apa Pak? Oh ya berarti dia yang mengkreditkan hartanya, hartanya berkurang. Oh ini dipinjamkan hartanya kepada orang lain atau pihak lain sehingga berkurang, dikredit. Paham ya? Jadi creditor adalah orang yang mengkreditkan hartanya, yaitu pihak yang memberikan utang, pihak yang memberi utang. Lawannya kreditur adalah debitur atau debtor, ya, debtor. Atau lawannya lender adalah borrower, orang yang meminjam. Ini lender dan borrower ini sifatnya masih luas ya. Kalau lender orang yang memberikan pinjaman, borrower orang yang meminjam. Nah, kalau kita dari sisi akuntansi maka gunakan kata-kata yang debtor, ya, debitur, debtor. Apa Pak maksudnya? Tadi kalau creditor kan orang yang mengkreditkan hartanya. Kalau debtor berarti orang yang mendebet harta. Ya, orang yang mendebet harta. Mendebet harta artinya hartanya bertambah. Oh, lo kok bisa bertambah? Tadi alternatifnya cuma dua. Dari utangan atau dari setoran modal pemilik. Nah, kita sedang membahas tentang utang. Maka konteksnya debtor itu disebut sebagai orang yang mendebet harta, maksudnya orang yang mendapatkan harta dari pihak lain dengan mekanisme pinjaman atau utang tadi. Jadi debtor adalah pihak yang mendapatkan utang, atau dengan kata lain pihak yang berutang. Itu debitur atau debtor. Nah, sekarang jangan terbalik-balik ya lagi ya mengenai istilah creditor versus debtor. Antara kreditur, orang yang mengkredit hartanya, artinya orang yang memberi pinjaman. Debtor adalah orang yang mendebet harta, artinya orang yang berutang, menerima pinjaman utang. Oke, nah sekarang kita masuk ke agenda inti kita, yaitu pembahasan mengenai current liabilities. Tadi sudah saya sampaikan bahwa current liabilities itu pasti utang yang memiliki jangka waktu pelunasan, ya, jangka waktu pelunasan hingga 1 tahun atau 1 periode akuntansi ke depan, whichever longer. Nah, utang lancar, saya tuliskan lagi, itu pasti merupakan utang yang masa jatuh temponya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, yang namanya utang lancar atau current liabilities ini itu macam-macam jenis atau macamnya itu ada banyak, bermacam-macam jenisnya. Ada account payable, ada notes payable, ada unearned revenues. Sekali lagi saya ingatkan, unearned revenues itu bukan revenues. Ada accrued expense, ya, ada accrued expense. Kita lihat nanti ke bawah, kita lihat satu persatu. Account payable ini merupakan
jenis utang lancar yang paling sering dan paling banyak kita temukan. Artinya yang paling umum dihasilkan dari proses bisnis atau aktivitas usaha. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah yang namanya unit bisnis atau perusahaan itu pasti dia punya account payable. Tidak mungkin terhindarkan itu si perusahaan dari yang namanya memiliki atau mempunyai account payable. Dia pasti punya itu. Ya, dia pasti punya. Jadi ini yang merupakan paling umum nih, ya, paling umum. Biasanya yang namanya account payable itu pasti dihasilkan dari proses bisnis aktivitas utama perusahaan. Itu account payable. Nah, selain account payable ada lagi namanya notes payable. Notes payable. Kita sudah membahasnya dulu di semester yang lalu di topik mengenai notes receivable, ya. Notes receivable, ada notes receivable, ada notes payable. Nah, yang kali ini yang kita bahas adalah notes payable. Ya, notes payable. Bahasa Indonesianya notes payable itu adalah wesel bayar. Kalau notes receivable adalah wesel tagih. Tapi to make it simple, ya sudahlah kita pakai istilahnya notes payable gitu aja, ya. Notes payable. Notes payable itu adalah written promise to pay, janji untuk membayarkan sejumlah uang, dan janjinya itu diwujudkan dalam bentuk hitam di atas putih atau dibuat secara tertulis. Tidak boleh cuma lisan omongan tok, itu nggak boleh, itu bukan notes payable. Ya, kalau cuma omongan tok itu mungkin oral payable, ya, nggak ada oral payable. Adanya adalah notes payable, dicatat, ditulis, ada bukti hitam di atas putih. Kemudian unearned revenues, ya, ada unearned revenues. Nah, unearned revenues, ya, unearned revenues yang dari sisi deferral. Kan ada nanti, ada dulu pas kita belajar akuntansi, pas kita belajar mengenai adjustment proses, atau pas kita itu berkenalan dengan yang namanya jurnal penyesuaian atau adjusting entries, maka kita dihadapkan pada istilah yang namanya deferral versus accrual, kan gitu dulu, ya. Ada deferral, ada accrual. Pembahasan mengenai deferral dan accrual itu hanya terkait dengan penyesuaian dalam rangka untuk menghasilkan jurnal penyesuaian. Nah, kalau kita berbicara jurnal penyesuaian kapan? Itu pasti di tanggal akhir atau akhir periode akuntansi. Oke, ini sudah kita pelajari yang lalu, ya. Jadi unearned revenues yang sisi deferral, contohnya adalah unearned service revenues, ada unearned fees. Nah, ini merupakan deferral. Ini apa sih, Pak, maksudnya? Seperti saya bilang tadi, unearned service revenues itu utang, unearned fees itu juga utang. Artinya adalah uangnya itu sudah diterima duluan. To defer, deferral itu kan akar kata bahasa Inggrisnya adalah to defer. Apa itu to defer? To defer itu to postpone, to delay something until a specific time. Jadi deferral, to defer itu bahasa Inggrisnya to defer, akar katanya to defer itu adalah to postpone atau to delay, menunda. Apa yang ditunda? Realisasinya. Jadi uangnya, kalau berbicara tentang revenues, uangnya sudah diterima tapi pekerjaannya, realisasi pekerjaannya belum dilakukan. Sehingga artinya bagi perusahaan itu merupakan utang. Oke, kalau kita berbicara deferral dan accrual versus deferral itu kan ada dua toh. Sebenarnya kita sedang berbicara tentang revenue dan expense. Revenue ada yang deferral, ada yang accrual. Expense juga ada yang deferral dan ada yang accrual. Oke. Nah, berikutnya adalah unearned expenses. Kalau kita berbicara tentang expenses dalam korelasinya dengan utang, maka kita lihat accrual-nya. To accrual itu akar kata bahasa Inggrisnya adalah to accrue, to accrue, ya, to accrue. What is to accrue? To accrue itu artinya to accumulate. Ya, to accumulate, mengakumulasikan, menumpuk, mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah realisasinya. Realisasi pekerjaannya sudah
kumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dikumpulkan terus. Sudah dibayar belum? Belum. Ya, belum dibayar. Ya, belum dibayar. Sehingga kalau pekerjaannya sudah dilakukan, tek 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 tek. Bukan pekerjaannya sudah dilakukan ya, sudah dinikmati itu. Ya, produknya sudah dinikmati, ya, produknya sudah dinikmati, tapi belum realisasi kas keluarnya belum ada, belum dibayar. Kalau kita berbicara expenses itu kan kita berarti nanti akan bayar gitu loh ya, akan bayar. Nah, kalau pembayarannya baru nanti sementara realisasi sudah dinikmati, sudah dilakukan, maka itu jadinya adalah utang. Saya ulang ya, unearned expenses. Expenses itu korelasinya dengan uang keluar. Beban atau biaya itu korelasinya dengan uang keluar. Nah, ini accrual, to accrue, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Realisasinya. Realisasinya apa? Kalau berbicara tentang expense berarti pemakaian. Pemakaian produk atau jasanya sudah dilakukan tetapi uangnya belum dibayarkan. Jadi pemakaian produknya atau pemakaian layanannya diakumulasikan, diaccrue sedikit demi sedikit tetapi belum dibayarkan uangnya. Sehingga disebut sebagai accrual. Ya, disebut sebagai accrual, accrued expense. Ya, accrued expense. Oh ya, sorry, ini bukan unearned expense ini, sorry ya. Ini accrued expense. Ya, accrued expense. Nah, accrued expenses contohnya adalah salary payable. Misalkan karyawan gajiannya setiap tanggal 10. Nah, pada saat penyesuaian tanggal 31 Desember katakanlah demikian, maka kan karyawan sudah bekerja antara tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember. Sudah bekerja kan? Artinya pekerjaannya itu sudah terrealisasikan sedikit demi sedikit, dikumpulkan dari mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 Desember. Perusahaannya sudah menikmati hasil pekerjaannya, si karyawan belum. Sudah. Tapi karyawannya sudah dibayar belum? Belum. Bayarnya kapan? Nanti tanggal 10 Januari. Sehingga dia disebut sebagai accrued expense. Beban yang dikumpulkan belum dibayar. Contohnya ini tadi salary payable. Kemudian utility payable. Listriknya misalkan sudah dipakai, tetapi bayarnya nanti bulan belakangan, sehingga disebut sebagai utility payable. Kemudian ada tax payable. Pajaknya sudah terutang. Sudah dibayar belum? Belum, sehingga disebut sebagai tax payable. Ada lagi nanti namanya interest payable. Bunganya sudah dinikmati belum? Sudah dinikmati, sudah dipakai oleh perusahaan. Tapi kemudian sudah dibayar belum? Oh, belum. Nah, sehingga disebut sebagai accrued expense. Itu macam contoh current liabilities yang keempat. Kemudian yang kelima ada current portion of long term debt. Current portion of long term debt, bagian dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi ke depan. Contohnya misalkan perusahaan itu dia punya utang jangka panjang sampai 20 tahun. Misal dia berhutang ke bank, berhutang 1 miliar, dicicil selama jangka waktu katakanlah 20 tahun. Dicicil setahun, bayar setahun, bayar setahun, bayar. Nah, untuk utang, untuk bagian dari utang yang 1 miliar tadi yang akan dibayarkan, katakanlah misalkan di ini tahun 2020, yang akan dibayarkan di tahun 2020 nanti itu merupakan utang lancar di tahun 2019. Maksudnya gimana, Pak? Oke, kalau saya sekarang contohnya saya balik ya. Si perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 2019 melaporkan current portion of long term debt sebesar misalkan 50 juta ya, atas total utang bank sebesar 1 miliar. 50 juta dilaporkan di tanggal 31 Desember
tahun 2019 itu sebagai current portion of long term debt. Itu artinya bahwa si perusahaan ini nanti di tahun 2020 akan membayarkan cicilan utang yang 1 miliar itu sebanyak 50 juta. Nah, itu disebut sebagai current portion of long term debt. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ini utang lancar atau utang jangka pendek ini. Oke. Langsung saja kita masuk pembahasan, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah account payable. Ya, account payable atau saya singkat A garis miring PA/P. Account payable itu pasti berasal dari aktivitas normal bisnis suatu perusahaan. Ini harus dipahami ya, bahwa yang namanya account payable itu pasti akan berasal dari aktivitas bisnis normalnya si perusahaan. Oke. Pak, maksudnya bagaimana, Pak? Gini maksudnya. Misalkan perusahaan itu proses bisnisnya itu jualan barang. Berarti menjual barang ya, menjual barang. Berarti misalkan dia perusahaannya adalah perusahaan dagang. Berarti dia akan membeli barang dagangan, kemudian barang dagangnya dia simpan, dia tawarkan kepada pelanggan, dia jual barang itu. Oke? Itu proses bisnisnya si perusahaan dagang tersebut. Nah, ketika si perusahaan itu suatu kali membeli barang dagangan kepada vendor atau supplier, kemudian dia bilang kepada si suppliernya, supplier, saya ambil barangmu dulu ya, nanti saya mau jual nih, tapi saya membayarnya nanti belakangan ya. Nah, itu disebut sebagai account payable. Dia punya utang ya, dia punya utang, si perusahaan ini punya utang kepada si supplier dalam rangka dia mendapatkan barang dagangan atau merchandise inventory ya, merchandise inventory. Jadi pasti yang namanya account payable itu berasal dari aktivitas normal bisnisnya perusahaan. Nah, tadi di contoh saya yang tadi itu, yang barusan tadi itu, aktivitas normalnya perusahaannya itu apa? Oh, beli barang kemudian ngejual barang. Oke ya. Nah, bahwa yang namanya perusahaan itu kalau kita lihat dari proses bisnisnya, ditinjau dari proses bisnisnya itu kan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Ini tentunya sudah dipelajari oleh kalian dulu di awal-awal belajar akuntansi. Bahwa perusahaan atau unit bisnis itu ditinjau dari aktivitas proses bisnisnya dapat dikelompokkan jadi 3. Yang pertama disebut sebagai perusahaan jasa. Sudah dipelajari dulu ketika kita belajar awal-awal akuntansi dasar. Pasti dia pakai perusahaannya adalah perusahaan jasa atau service company. Nah, perusahaan jasa, istilah account payable-nya ini bahasa Indonesianya disebut sebagai utang usaha. Dalam bahasa Inggrisnya istilahnya satu, yaitu namanya account payable, selesai. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia macam-macam. Kalau perusahaannya perusahaan jasa, maka terjemahnya menjadi utang usaha. Yang namanya perusahaan jasa itu kan dia tidak beli barang, dia tidak ngejual barang ya. Dia tidak ngejual barang. Dia tidak ngejual tangible product. Dia tidak menjual produk yang berwujud kalau si perusahaan jasa. Maka yang dia berikan apa? Layanan. Produknya berupa service atau layanan. Sehingga nanti account payable-nya disebut sebagai utang usaha. Yaitu, apa itu utang usaha? Utang dalam rangka aktivitas memberikan layanan sesuai dengan definisi dari perusahaan jasa, yang dia itu giving services. Dia tidak menjual tangible product. Utang dalam rangka aktivitas memberikan layanan disebut utang usaha. Nah, kalau perusahaannya itu adalah perusahaan dagang, yang tadi seperti saya contoh saya yang barusan tadi, aktivitas utamanya ngapain? Beli barang dagangan, barang dagangnya disimpan, ditawarkan kepada pelanggan, kemudian dijual lah barang dagangan itu kepada pelanggan. Itu aktivitas utama dia. Nah, nanti account payable-nya terjemahan bahasa Indonesianya adalah utang dagang, yaitu utang dalam rangka untuk dia menjual barang dagangan, yaitu utang dalam rangka aktivitas menjual barang dagangan. Itu perusahaan dagang.
ya, sehingga account payable disebut sebagai utang dagang. Nah, berikutnya yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaannya itu adalah perusahaan manufaktur, artinya dia membeli raw material atau bahan baku, membeli barang, kemudian barangnya itu diubah sedemikian rupa sehingga menjadi barang yang lain, ya, atau dengan kata lain itu barangnya itu diproses, ya, diproses, atau bahasa gaulnya dioprek barangnya itu. Barangnya dioprek atau diproses sehingga menjadi barang yang lain, baru yang dijual adalah barang yang beda dengan barang yang dia beli dari supplier, sehingga disebut sebagai perusahaan manufaktur. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, account payable ini diterjemahkan juga sebagai utang dagang, yaitu utang dalam rangka aktivitas untuk membuat dan menjual barang dagangan. Jadi beda ya perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya. Kalau di perusahaan dagang intinya tidak ada proses untuk membuat barang dagangan. Kalau perusahaan manufaktur pasti dia punya proses, ada aktivitas atau proses untuk membuat sendiri barang dagangannya, baru kemudian dijual. Paham ya sampai di sini ya? Pak, emang di perusahaan manufaktur ada account payable? Ada. Account payable untuk apa, Pak? Kan dia nggak beli barang dagangan. Iya, emang dia tidak membeli barang dagangan ini si perusahaan manufaktur, tapi dia kan membeli bahan baku. Ya, dia membeli bahan baku. Oh, berarti account payable-nya itu berasal dari pembelian atas material atau bahan baku dong, Pak. Jawabannya yes. Iya. Contohnya, misalkan ada perusahaan mainan anak-anak gitu ya. Dia produk yang dia jual apa? Mainan anak-anak berbahan bakar, sorry bukan berbahan bakar, berbahan dasar, sorry ya. Berbahan dasar apa? Kayu. Jadi perusahaan itu aktivitas bisnisnya adalah membuat mainan anak-anak berbahan dasar kayu, kemudian dia buat menjadi ada mobil-mobilan, ada mainan yang bisa bunyi, ada kereta-keretaan, pokoknya mainan anak-anak yang kecil-kecil yang terbuat dari kayu. Kemudian dia jual. Si perusahaan mainan anak-anak ini pasti kan dia enggak, karena dia perusahaan manufaktur, pasti dia tidak akan membeli mainan dari supplier. Yang dia beli apa? Yang dia beli kayu. Nah, beli kayunya kalau dilakukan tidak dengan tunai, itu dengan berutang, itu disebut sebagai utang dagang. Ini juga merupakan account payable, ya. Yaitu utang dalam rangka aktivitas untuk membuat dan menjual barang dagangan. Dapat dipahami ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sumber dari utang yang bernama account payable ini, secara daripada saya bolak-balik menggunakan kata-kata utang usaha, utang dagang dan seterusnya, mending kita sebut sebagai account payable. Kalau account payable ya sudah, terminologinya satu aja istilahnya, yaitu account payable, selesai. Sumber account payable itu antara lain membeli supplies, itu nanti juga secara non tunai ya, non cash ya. Membeli supplies itu nanti menghasilkan account payable. Kemudian membeli merchandise inventory, barang dagangan, ya ini nanti akan menghasilkan account payable. Membeli raw material seperti contoh mainan, perusahaan mainan anak-anak tadi, ini juga menghasilkan account payable. Terus menerima layanan tetapi belum dibayar, ini juga nanti jadi utang, jadi account payable. Lah ini Pak, ini contohnya apa Pak? Ya misalkan aja ada perusahaan dia itu nyewa apa namanya itu ya, cleaning service. Ya, dia nyewa cleaning service. Cleaning service-nya dibayar setiap tanggal 15 bulan berikutnya misalkan. Ya. Nah, itu kan tanggal 31 gitu ya. Tanggal 31 pas dia tutup buku tanggal 31 Desember katakanlah misal. Nah, itu dia OB-nya, si cleaning service-nya itu sudah bekerja, sudah membersihkan ruangan. Sudah dibayar belum? Belum. Bayarnya kapan? Nanti tanggal 15. Nah, sehingga perusahaan berutang kepada si cleaning service itu. Nah, ini account payable ya, account payable. Berikutnya, Pak, kalau terkait dengan account payable itu nanti treatment akuntansinya bagaimana, Pak? Kalau yang namanya treatment akuntansi kan istilah bahasa gampangnya penjurnalan, journal entries. Bagaimana pencatatannya, Pak?
Account payable karena dia merupakan bagian dari liabilities yang di sini tadi ya, bagian dari liabilities, dan dia berada di sisi sebelah kanan tanda sama dengan, maka dia disebut sebagai sisi kredire, sisi kredit. Sementara aset ini di sebelah kiri tanda sama dengan, ini disebut sebagai debire, debit. Sisi sebelah kiri tanda sama dengan. Sehingga saldo normalnya akun-akun dengan kelompok liabilities itu pasti berada di sisi kredit. Maka kalau kita mau melakukan pencatatan atas account payable, maka saat timbulnya account payable ya berarti pasti akan dikredit saat timbulnya account payable tersebut. Nanti saat kemudian account payable-nya itu hilang, atau dengan kata lain utangnya dilunasi, maka nanti account payable-nya akan didebit. Saldo normalnya kan dikredit. Saldo normal itu bahasa gampangnya menunjukkan kapankah pertama kali satu akun itu muncul, berada di mana. Ketika pertama kali muncul akun itu, satu akun berada di mana, itu pasti menunjukkan saldo normal. Oke. Nah, ini pencatatan akuntansinya simple, tinggal kita ngelihat aja kalau saat timbul berarti di kredit karena memang saldo normalnya si account payable ini berada di kredit. Kalau nanti dilunasi tinggal dibalik saja bahwa account payable-nya akan di debit. Oke ya. Account payable itu merupakan utang. Lawannya apa nih? Counter partner ya, lawan dari account payable itu adalah account receivable, bukan kontra account ya, bukan kontra account. Account receivable itu bukan kontra akunnya account payable, atau account payable itu bukan kontra accountnya account receivable. Kontra akun tuh seperti itu loh, seperti accumulated depreciation. Itu kontra account ya, bukan lawan itu. Bahwa accumulated depreciation on equipment itu merupakan kontra accountnya equipment, akun equipment. Jadi account payable dan account receivable itu bukan saling kontra gitu, bukan. Ya, ini kebalikan aja. Jadi kalau account payable dicatat dari sisi orang atau pihak yang atau perusahaan yang berutang, kalau account receivable dicatat dari sisi orang atau pihak atau perusahaan yang memberikan utang. Ya, account receivable. Oke. Pencatatannya simple aja. Seperti dulu ketika kita membahas merchandise inventory, ketika si perusahaan dagang beli barang dagangan tapi tidak dibayar secara tunai, maka dia memiliki utang. Maka account payable di kredit, debitnya adalah merchandise inventory. Saya ulang, contohnya adalah terkait dengan account payable. Ketika perusahaan dagang membeli barang dagangan, maka barang dagangannya bertambah, merchandise inventory-nya di debit, dan karena dia belum bayar maka dia punya utang. Karena utangnya untuk kegiatan proses bisnis normal perusahaan, maka disebut sebagai utang dagang atau account payable, sehingga account payable-nya diletakkan di sisi kredit. Debit merchandise inventory, kreditnya adalah account payable. Paham ya? Itu account payable. Yang kedua, kita bahas secara lebih detail sedikit mengenai notes payable ya. Notes payable, bahasa Indonesianya adalah, tadi sudah saya singgung di awal, wesel bayar. Kalau temennya notes payable, kalau temannya account payable, tadi ada account receivable. Berarti nanti kalau temannya notes payable, lawannya notes payable adalah notes receivable. Tentunya kan gitu, tinggal dibolak-balik aja. Notes payable itu dilihat dari sisi yang memiliki utang, sementara kalau notes receivable dilihat dari sisi yang memberi utang. Notes payable dari sisi yang menerima utang. Oke. Notes payable itu berbeda dengan account payable. Notes payable nanti saya singkat N/P gitu ya. N_P, notes payable. Notes payable itu jelas beda dengan account payable. Kan dulu sudah kita bahas ya. Bedanya apa Pak? Dapat kita lihat dari 3 hal. Yang pertama dilihat dari ada tidaknya written promise, ada tidaknya janji yang tertulis. Kalau account payable nggak ada hitam di atas putih, jelas. Kalau notes payable namanya saja sudah notes, berarti ada catatannya, ada
dokumen hitam di atas putih, sehingga disebut sebagai notes payable. Ya, notes payable. Jadi dilihat dari ada tidaknya written expression, janji tertulis. Kalau notes payable ada suratnya, ada hitam di atas putih, sementara account payable dia tidak ada surat atau hitam di atas putih. Terus yang kedua kita lihat dari sisi jangka waktu pembayaran atau pelunasannya. Kalau dulu kita membahas di perusahaan dagang, merchandising company, itu kalau perusahaan itu menjual atau perusahaan itu membeli, itu di fakturnya itu ada klausul atau term. Contohnya adalah 2/10 N/30 gitu ya. 2/10 N/30. Contohnya seperti itu. Ya. Ini nanti si perusahaan artinya dia akan membeli merchandise inventory atau barang dagangan, credit terms dia secara tidak tunai ya, secara non tunai itu berarti, dan persyaratan penjualannya atau persyaratan pembeliannya adalah 2/10 N/30. Artinya si perusahaan akan mendapatkan diskon 2% apabila dibayarkan pelunasannya pada jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi maksimal. Kemudian pelunasan atas utangnya itu harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal terjadinya transaksi atau tanggal faktur. Kan gitu. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan, ini kan nanti ujung-ujungnya adalah account payable ya. Jadi kita dapat tarik kesimpulan, kita ambil kesimpulan bahwasannya jangka waktu maksimal biasanya ya, biasanya umumnya jangka waktu maksimal untuk suatu account payable itu adalah 30 hari. Nah, kalau notes payable gimana Pak? Notes payable itu pasti biasanya lebih dari 30 hari periode atau jangka waktu pelunasannya. Paham ya? Itu notes payable. Jadi beda. Simpulannya adalah notes payable jangka waktu pembayaran atau pelunasannya lebih panjang ketimbang account payable. Account payable lihat ini cuma sekitar maksimal 30 hari setelah tanggal transaksi. Sementara notes payable itu panjang, bisa 45 hari, 60 hari, 90 hari, even bisa juga sampai 120 hari. 1 tahun bisa nggak Pak? Bisa. Yang kedua, yang ketiga kita lihat dari ada tidaknya bunga. Ya, ada tidaknya bunga. Perhatikan yang ini tadi. Sales termnya 2/10 N/30. 2% ini bukan merupakan bunga, justru malah ini diskon kan gitu ya. Ini bukan merupakan bunga, justru ini malah diskon. Nah, kalau ini ada enggak nih di sini di account payable ini klausul syarat penjualan ini yang berbicara tentang bunga? Jawabannya adalah tidak. Ini enggak ada berbicara atau ngomongin bunga di sini, enggak ada. Ya, tidak ada. Loh, kalau begitu tidak ada bunganya dong Pak? Tidak ada, account payable itu tidak ada bunganya. Ya, account payable tidak ada bunganya. Sampai dengan apabila dia dibayar sampai dengan 30 hari setelah tanggal transaksi maksimal, maka ya tetap aja dia nggak akan berbunga gitu loh. Misalkan membeli barang, berapa total yang harus dibayarkan, total pembeliannya 5 juta Pak. Ya sudah, nanti 30 hari kemudian akan dilunasi ya juga 5 juta rupiah. Tidak akan kemudian plus bunga, enggak. Beda dengan yang namanya notes payable. Bagaimana Pak dengan notes payable? Ada bunganya. Kalau notes payable itu mengandung interest atau bunga. Ya, ada bunganya. Oke, dapat dipahami ya. Jadi untuk membandingkan atau melihat perbedaan antara notes payable dan account payable, lihat bahwasanya yang pertama ada janji tertulis atau enggak. Yang kedua mengenai jangka waktunya. Dan yang ketiga ada tidaknya bunga. Oke, lupa kalau begitu enakan account payable dong Pak. Iya, lebih enak account payable. Ya, kenapa lebih enak? Oh, nggak usah ada janji-janjian tertulis, simple gitu yuk. Kemudian jangka waktunya lebih cepat. Kalau bagi si penjual sih enak gitu loh. Tapi bagi pembeli kan wah kecepatan ini ngelunasinya gitu ya. Kemudian
nggak ada bunganya, menguntungkan gitu loh ya, lebih syariah lah bahasa gampangnya ya. Kalau si notes kan ini wah sudah disuruh nulis, kemudian nanti ada bunganya, harus bayar bunga, dan ya ini tapi dia punya kelonggaran sih, jangka waktunya lebih lama. Oke. Nah, kalau kita berbicara notes payable, nah sekarang kan pertanyaan kita adalah Pak, notes payable itu timbulnya itu kalau terjadi transaksi yang kayak gimana sih Pak gitu loh. Ya. Jadi notes payable itu dapat berasal dari pembelian dengan menggunakan notes payable. Ya, pembelian dengan menggunakan notes payable. Jadi langsung saja, misalkan PT ABC beli barang dagangan kepada PT EGZ. Berapa? 5 juta. Kemudian langsung aja si PT ABC ngomong ke PT EGZ, PT EGZ, saya beli barang kamu total 5 juta, tapi nanti saya akan menerbitkan notes ke kamu ya. Nanti tak tulis, saya berjanji untuk membayar sebesar 5 juta itu nanti 60 hari setelah semenjak tanggal transaksi. Dia bilang gitu ya kepada si PT EGZ. Kalau PT EGZ setuju ya sudah, jadilah itu notes payable bagi PT ABC yang periode lama waktunya adalah 60 hari. Tinggal bunganya disepakati berapa gitu. Ya. Ini pembelian dengan menggunakan notes payable. Bisa juga notes payable itu berasal dari account payable yang diubah menjadi notes payable. Maksudnya gimana, Pak? Misal PT ABC beli barang kepada PT EGZ, totalnya berapa? 10 juta. Misal, sekarang 10 juta. PT ABC beli barang kepada PT EGZ 10 juta. Termsnya adalah 2/10 N/30. Ketika sampai kepada hari ke-10, wah belum punya duit si PT ABC. Terus gimana dong? Ya sudah, nggak bisa bayar. Ya enggak apa-apa, tapi yang hilang adalah kesempatan untuk mendapatkan diskon gitu aja, nggak apa-apa. Kemudian hari berjalan, hari ke 11, 12, 13 sampai hari ke-30 setelah tanggal transaksi dilihat lagi, aduh belum punya uang. Wah gimana nih? Ya sudah enggak boleh, itu deadline hari terakhir bahwa si PT ABC harus bayar ke PT EGZ karena syarat pembeliannya adalah 2/10 N/30. Tapi gimana dong, PT ABC enggak punya uang, gitu loh. Ya, caranya gimana terusan? Dia ngomong baik-baik, datang kepada PT EGZ. PT EGZ, saya ini sedang nggak punya uang nih, sedang nggak liquid perusahaan saya. Terus gimana PT ABC maksudmu? Iya, ini utang saya atas pembelian barang dagangan yang sebulan yang lalu itu, yang 10 juta ini saya belum kuat bayar. Sebagai gantinya, kasih saya tangguh waktu 60 hari lagi. Nanti saya janji akan bayar. Nanti saya terbitkan notes, saya tulis di atas kertas bahwa saya berjanji untuk membayar nanti di hari ke-60 sejumlah 10 juta dengan bunga 10%. Nah, dengan demikian PT ABC isut atau menerbitkan notes, dan notesnya diberikan kepada PT EGZ. Nah, yang saya contohkan barusan itu adalah account payable yang diubah menjadi notes payable. Awalnya account payable, tapi demi kemudian PT ABC menerbitkan note payable, maka account payable-nya akan hilang. Berarti account payable-nya akan didebit, notes payable-nya akan dikredit. Paham ya? Nah, berikutnya notes payable itu juga mungkin saja berasal dari bank atau pihak lain. Maksudnya gimana? PT ABC datang ke bank. Bank apa? Bank CBA gitu ya. PT ABC datang ke Bank CBA. Dia bilang ke Bank CBA, Bang, saya mau pinjam duit dong 100 juta gitu. Nanti akan saya lunasi 120 hari lagi. Ini saya terbitkan notes. Oke, saya berjanji saya akan melunasi utang sebesar berapa tadi? 100 juta katakanlah. 100 juta dengan tingkat bunga 10% nanti di hari ke 120. Nah, itu notes yang diterbitkan oleh PT ABC diberikan kepada Bank CBA. Ya, CBA. Nah, nanti kalau yang khusus terkait dengan transaksi pinjam meminjam dengan bank dan kemudian melibatkan issuing notes
notes ya, issuing notes, nanti mungkin akan ada yang namanya adalah discount on notes, sehingga disebut sebagai discounted notes ya, discounted notes atau discounted notes payable. Kalau yang ini, yang transaksi yang dua ini bukan nggak bisa didiskon ini ya. Ini notes payable biasa gitu aja, selesai. Tapi kalau yang dengan bank itu mungkin saja akan menjadi namanya nanti discounted notes payable. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sama dengan account payable tadi, penjurnalan atau pencatatan akuntansinya gimana Pak? Ya sama. Saat timbulnya notes payable itu dikredit. Ingat bahwasanya notes payable itu kelompok utang, saldo normalnya dikredit, maka akan bertambah di kredit. Saat timbul atau ketika munculnya pertama kali notes payable, maka dia akan dijurnal di kredit. Kemudian saat pelunasan atau pembayaran notes payable, maka jurnalnya akan di debit ini si notes payable. Oke, dapat dipahami ya. Nah, berikutnya tadi kan sudah saya bilang bahwa yang namanya notes payable tadi adalah janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dengan tingkat pengembalian atau interest suku bunga tertentu. Maka kalau kita mau menghitung notes payable berikut dengan bunganya, bahwa notes payable tadi kan punya bunga ya, notes payable tadi punya interest atau bunga, kalau account payable tidak punya. Maka pertanyaannya, Pak, bunganya ngitungnya gimana Pak? Kalau kita dalam rangka untuk menghitung bunga atau interest dari notes payable, maka kita butuh 3 hal ini. Dan 3 informasi ini harus ada. Yang pertama adalah pokok utang, pokok atau prinsipal utang atau face value atas notes payable. Pokok utang tuh maksudnya tuh apa ya? Pokok tuh jumlah inti lah ya, katakanlah demikian. Jumlah inti utangnya berapa? Itu pokok utang. Bahasa Inggrisnya namanya adalah principal value atau juga bisa disebut sebagai face value, bukan nilai wajah ya. Face value gitu aja. Ya, jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi pokok utang bahasa Inggrisnya adalah principal value atau face value. Itu harus ada. Kamu minjem berapa, kamu ngutang berapa, itu disebut sebagai pokok utang atau face value atau principal value. Itu harus ada demi untuk kepentingan menghitung interest. Yang pertama. Yang kedua, jangka waktu atau periode utangnya, jangka waktu atau periode notesnya. Berapa lama tadi, apakah 45 hari, 60 hari, 90 hari, atau 120 hari, atau berapa hari lah ya. Itu periode jangka waktunya. Kemudian yang ketiga, tingkat suku bunganya tentunya harus ada didefinisikan. Ya, tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga atau interest. Tingkat suku bunganya berapa? Oh, 5%, 6%, 10%, 12% gitu ya. Nah, tingkat suku bunga atau interest rate itu biasanya satuannya adalah PA. P.A. PA itu per annum, artinya annually ya, annually. Nah, kalau si perusahaan itu punya utang dan dia harus bayar bunga dan dia melewati masa akhir periode akuntansi, katakanlah misalkan tanggal 31 Desember, maka nanti akan ada adjustment proses ya. Nah, ini bunganya ini, interestnya ini nanti akan di-adjust juga. Ini termasuk yang di-adjust ya, termasuk yang di-adjust. Itu tentang menghitung interest. Ini bukan menghitung notes payable ya, berarti ya menghitung bunga ya, bunga atas notes payable. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, untuk menghitung bunga atas notes payable itu kita butuh 3 informasi, yaitu yang pertama pokok utangnya berapa, pokok notesnya berapa, kemudian jangka waktunya berapa lama, dan yang ketiga tingkat suku bunganya berapa. Oke. Tadi di sini saya sebut-sebut kita bersinggungan dengan yang namanya discounted notes payable. Ya, discounted notes payable. Discount notes payable itu apa Pak? Bahasa Indonesia itu notes payable yang terdiskon. Sebenarnya sih nggak diskon. Jadi misalkan si perusahaan PT ABC ya,
PT ABC itu minjem uang ke bank CBA tadi. Berapa? 100 juta. Kemudian banknya bilang, oke, saya akan pinjami kamu utangan uang sebesar 100 juta. Kamu nggak usah bayar bunga ya. Dia bilang gitu, pihak banknya. Tapi kamu kan minjemnya 100 juta. Tapi nanti pinjamanmu tak potong di muka, saya potong di awal 10 juta. Jadi kamu cuma akan terima 90 juta. Nah, kalau ditanya PT ABC ngutang berapa duit ke PT CBA, jawabannya adalah 90 juta atau 100 juta? 100 juta. Lupa kan dipotong 10 juta, jadi cuma 90 juta yang dia terima. Iya, yang diterima realisasi cash yang dia pinjem, yang dia terima oleh PT ABC itu cuma 90 juta. Ya 10 jutanya kemana Pak? 10 jutanya itu pada hakikatnya adalah bunga. Bunganya dibayar di awal. Sehingga notes payable yang pokok utangnya 100 juta itu terdiskon 10 juta. Paham ya? Sehingga yang demikian itu disebut sebagai discounted notes payable. Jadi bunganya dibayar di depan. Loh Pak, kalau begitu yang dikembalikan nanti oleh si PT ABC yang akan dilunasi utangnya bukan 90 juta dong Pak, melainkan 100 juta. Yes. 100 juta yang akan dikembalikan nanti di akhir periode. Oke, paham ya? Sehingga tadi 10 jutanya itu merupakan bunga yang dibayar di depan di awal periode notes. Kemudian yang 90 juta tadi itu disebut sebagai proceeds yang diterima oleh si PT ABC. Itu disebut sebagai proceeds, pencairan, uang yang dicairkan ya, proceeds. Nah, proceeds itu adalah principal, pokok utangnya tadi, principal atau face value of notes 100 juta dikurangi dengan discount on notes sebesar 10 juta. Nah, nanti di akhir periode notesnya, maka borrower atau si PT ABC tadi akan membayarkan sejumlah pokok utangnya tadi, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dapat dipahami ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Kalau contoh untuk account payable tadi kan simple, beli barang. Berarti jurnalnya adalah merchandise inventory, debit, kreditnya adalah account payable. Nah, sekarang kalau notes payable gimana Pak? Notes payable contohnya agak panjang. Kita lihat contoh di bukunya Pak Warren. Kita lihat ke notes payable. Short term notes payable. Iya, notes payable itu pasti jangka pendek. Biasanya jangka pendek, jarang yang notes payable itu jangka panjang. Contohnya perhatikan di sini kita lihat, to illustrate a sum that Nature Sunshine Company issued a 90 day. Jadi ini 90 day, 90 hari ini adalah, oh pasti ini periodenya. 12% notes, oh tingkat suku bunganya 20% for $1,000. Oh, ini pasti pokok utangnya adalah $1,000. Dated on 1st August 2009, tanggal 1 Agustus, ini tanggal awal mula notes. To Muraiko ya, to Muraiko. Jadi yang menerbitkan adalah Nature's Sunshine Company. Berarti yang berutang adalah si Nature's Sunshine Company. Kemudian yang memberikan utangan adalah si Muraiko for 1,000 overdue account. Ini maksudnya adalah for 1,000 overdue account. Ini maksudnya si Natures itu sudah beli barang kepada si Murai, dan katakanlah misalkan tadi 2/10 N/30 gitu ya. Nah 30 hari kemudian si Natures ini nggak kuat bayar sehingga overdue, lewat dari jangka waktu 30 hari. Kemudian si Natures menerbitkan notes kepada si Murai. Itu maksudnya seperti itu. Jurnalnya untuk mencatatnya adalah maka account payable di debit, notes payable di kredit. Notes payable-nya kan menjadi bertambah ya, di kredit sebesar 1.000. Account payable-nya hilang, berkurang, habis. Berarti di debit sebesar 1.000. Dia sudah tidak punya account payable ini si Nature Sunshine. Berubah digantikan menjadi notes payable. Paham sampai di sini ya? Ini artinya untuk mengilustrasikan yang pertama tadi, bahwasanya notes payable itu bisa berasal dari account payable
ya. Oh, ini yang catatan saya tadi yang kedua ya, bahwa notes payable itu berasal dari account payable yang diubah menjadi notes payable. Catatan saya yang kedua. Oke, berikutnya contoh lagi. Oh, ini pas pada saat awal ya munculnya notes. Kemudian when the notes matures, artinya jatuh tempo, the entry to record the payment of $1,000 plus $30 interest, $30 interestnya, bunganya. Hitungnya dari mana? Lihat tadi kan seperti sudah kita bahas tadi ya, bahwa untuk menentukan bunganya maka kita butuh informasi atas 3 hal. Pokok utangnya berapa? Oh, 1.000. Yang kedua, kita butuh berapa lamanya, periodenya. Oh, 90 hari. Tadi kan 90 hari ya, 90 hari. Maka bunganya, tadi saya bilang kan bunganya itu kan biasanya PA per annum, per tahun. Maka ini 12% ini per tahun. Nah, ini kan cuma 90 hari, berarti 90 per 360. Nah, tingkat bunganya yang ketiga, tingkat bunganya adalah 12%. Sehingga ini dikalikan hasilnya adalah $30. Nah, tadi kan transaksinya terjadi tanggal 1 Agustus. Masa jatuh temponya sampai dengan 90 hari ke depan. 1 Agustus ditambah 90 hari, maka nanti jatuh temponya tanggal 30 Oktober. Nah, pas tanggal 30 Oktober, maka si perusahaan ini, siapa tadi namanya? Natures ya, Natures akan membayarkan kepada Murai sebesar $1.030. Lupa kok 1.030? Iya, yaitu pokok plus bunga yang nanti akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pokok utangnya berapa? Pokok notesnya 1.000. Kemudian bunganya, beban bunganya berapa? 30. Nah, 30 ini merupakan interest expense, dan interest expense-nya sudah dibayar juga termasuk dalam pembayaran pada saat tanggal 30 Oktober, yakni ketika notes payable-nya itu jatuh tempo. Sehingga karena utangnya sudah dilunasi, maka notes payable-nya di debit. Yang awalnya di kredit tadi di debit. Oke, paham sampai sini ya? Oke, ini yang tadi, yang notes payable berasal dari account payable yang diubah menjadi notes payable. Contoh berikutnya. Each note transaction affects a debtor atau borrower and creditor atau lender. Jelas, ini dua sisi. Sisi perusahaan yang menerima utang akan mencatat, sisi perusahaan yang memberikan utangan dia juga akan mencatat secara akuntansi. Sehingga debitur dan krediturnya akan sama-sama mencatat. Misalkan sekarang contohnya di Pak Warren di sini ada dua perusahaan, borrower dan creditor, debtor dan creditor. Bowden ini yang pihak yang sebagai borrower, artinya nanti dia berutang. Kemudian Coker ini adalah pihak perusahaan yang memberikan utangan atau creditor. Tanggal 1 Mei, Bowden Co. purchase merchandise on account from Coker Co. sebesar 10.000. Termsnya 2/10 N per 30. The merchandise cost Coker 7.500. Merchandise inventory-nya ini cost-nya, harga kulaannya ya, cost-nya 7.500. Kemudian dijualnya seharga 10.000. Oke, kita lihat. Dari sisi pembeli, maka jurnalnya adalah merchandise inventory di debit bertambah barang dagangannya 10.000. Kemudian karena dia tidak membayar secara tunai on cash, maka di kreditnya adalah account payable. Dia punya utang dagang sebesar 10.000. Ini pihak Bowden sebagai pihak pembeli atau yang nanti berutang. Kemudian pihak penjual, jurnalnya adalah account receivable pada sales sebesar 10.000. Loh Pak, kok 10.000 bukan 7.500? Lah iyalah, kan dia ngejual barangnya seharga 10.000. Ya toh? Ini kan 10.000 nih. Dia beli 10.000. Si Bowden, si Coker, karena si Coker menjualnya sebesar 10.000. Account receivable. Kenapa account receivable? Karena belum dibayar, maka si Coker punya utang. Account receivable pada sales 10.000. Nah, yang 7.500 tadi merupakan harga pokok. Ya, harga pokok. Harga pokok atas apa? Harga pokok atas merchandise inventory. Maka jurnalnya adalah cost of merchandise sold di debit. Harga pokok yang sudah expired ya menjadi cost of merchandise sold
barangnya sudah berpindah tangan dari Coker ke Bowden, sehingga barangnya, merchandise inventory-nya yang awalnya di debit karena ini harta, maka saldo normalnya di debit. Hartanya sudah berpindah ke orang lain, ke Bowden, maka harus dikurangi, alias merchandise inventory-nya di kredit sebesar 7.500. Kalau kita lihat pencatatan yang seperti ini, maka Coker ini pasti menggunakan sistem pencatatan perpetual, bukan periodik. Oke ya, ini perpetual nih, bukan periodik, diingat-ingat. Nah, berikutnya itu tanggal 1. Nah, terus ini kan tadi termsnya adalah 2/10 N/30. 30 hari kemudian kita lihat kasusnya. Tanggal 31 Mei, Bowden Co. issued a 60 days 12% notes for 10,000 to Coker Co. on account. Jadi ternyata kasusnya sama dengan yang tadi. Bowden nggak kuat bayar pada saat tanggal 30, bukan tanggal 30, sorry, tanggal 31 Mei atau hari ke 30 setelah tanggal 1 Mei. Nggak kuat bayar, dia menerbitkan notes. Maka ketika dia terbitkan notes, maka notes payable bertambah di kredit 10.000, account payable-nya hilang, berkurang 10.000. Oke, ini dari sisi si Bowden selaku pembeli atau borrower. Kemudian dari sisi Coker tinggal dibalik saja. Awalnya dia punya account receivable 10.000. Nah, terus si Bowden ngomong, aduh aku nggak kuat bayar sekarang, maksudnya nanti tak bayar belakangan ya. Oke, kalau begitu piutang dagangnya, account receivable jadinya terjemahnya piutang dagang ya, sehingga piutang dagangnya akan berubah menjadi notes receivable, atau wesel tagihnya akan berubah, account receivable utang dagangnya akan berubah menjadi wesel tagih ya, notes receivable. Jadi account receivable-nya berubah menjadi notes receivable, sehingga notes receivable di debit 10.000, account receivable-nya akan di kredit 10.000. Paham sampai sini ya? Oke. 60 hari ini adalah masa notes-nya, periode notes. Berarti 60 hari sejak 31 Mei adalah tanggal 30 Juli. Maka pada tanggal 30 Juli, Bowden Co. paid Coker Co. the amount due on the notes of May 31st. Interest atau bunganya ngitungnya adalah pokok utang 10.000 dikalikan tingkat suku bunganya 12% dikalikan tadi masanya, periode notes-nya adalah 60 per 360. Pak, kalau tahunnya ini 365 boleh nggak Pak? Boleh, silakan aja. Ya, silakan aja. Tapi ini supaya perhitungannya enak, disimpelkan jadi 360. Sehingga pada tanggal 30 Juli si Bowden akan melunasi notes-nya, akan membayar notes-nya. Gimana cara jurnalnya? Oke, notes payable-nya maka kemudian akan berkurang karena dilunasi, sehingga notes payable-nya akan didebit sebesar 10.000. Ya, notes payable-nya akan didebit sebesar 10.000. Kemudian cash-nya akan berkurang juga dong Pak, tentunya 10.000. Ya iya, cash-nya buat bayar notes payable pokok utang sebesar 10.000. Tapi ingat bahwasanya kalau yang namanya notes payable itu punya bunga. Oke, bunganya berapa? Tadi udah dihitung, bunganya adalah 200. Maka muncul bunga dan harus dibayar. Interest expense di debit, muncul bunga 200. Sudah dibayarkah bunganya? Oh sudah, berarti cash-nya dikredit 200. Sehingga jurnal lengkapnya akan menjadi notes payable di debit 10.000, interest expense di kredit di debit 200, dan cash-nya di kredit sebesar 10.200. Ini dari sisi Bowden. Dari sisi Coker, si penjual, maka dia akan menerima cash. Oke, cash yang dia terima berapa ya ini? 10.200 ini cash yang dia terima. Kemudian cash 10.200 itu berasal dari notes receivable yang dilunasi oleh si Bowden. Notes receivable-nya yaitu 10.000 plus dia mendapatkan bunga 200. Nah, ini disebut sebagai interest revenue. Ini bukan interest expense ya. Interest revenue bagi si Coker. Kalau interest expense itu bagi si Bowden ya. Jadi interest revenue-nya 200. Sehingga total cash yang dia terima adalah 10.200 ya, 10.200. Ya, ini masih contoh yang sama dengan yang bahwasanya sumber dari notes payable itu berasal dari account payable. Hanya saja ini kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi si pemberi utangan yang ini dan sisi yang
kemudian menerima utang atau punya utang si Bowden. Oke. Berikutnya ada satu contoh lagi. A company may borrow from a bank issuing a note to illustrate some debt on September 19. Iceberg Company issues 4,000 notes tentunya. Ini pokok notesnya. Kemudian 90 hari ini adalah jangka waktunya, 15% ini bunganya. From note to First National Bank. Jadi yang menerbitkan notes adalah Iceberg Company. Yang memberikan utangan adalah First National Bank. Maka pada tanggal 19 September pas dia menerbitkan notes jurnalnya adalah si Iceberg akan menerima cash. Ya, Iceberg menerima cash sebesar 4.000 dan dia akan mencatat bahwa dia punya notes payable sebesar 4.000. Dia punya utang 4.000. Kemudian pada saat jatuh tempo, yakni tanggal 18 Desember, Iceberg akan membayarkan pokok utang, pokok notes plus bunga. Bunganya berapa? 150, yaitu 4.000 dikalikan 90 per 360 dikalikan 15% sama dengan 150. Maka jurnalnya adalah karena dibayar notes payable-nya di debit berkurang, kemudian interest expense-nya ada bunga yaitu sebesar 150. Karena dibayarkan interest expense itu di debit, saldo normal balance-nya dia ada di debit, maka interest expense di debit 150. Kemudian cash yang dibayarkan totalnya adalah 4.000 ditambah 150 sama dengan 4.150. Oke, itu contoh tentang notes payable. Nah, kalau yang di atas ini, contoh yang barusan kita bahas tadi, 3 contoh yang kita bahas ini merupakan interest bearing note, interest bearing notes ya. Interest bearing notes artinya itu ada interestnya ya, ada interestnya dan interestnya itu dibayarkan di belakangan pada saat tanggal jatuh tempo. Nah, ada juga kan tadi kita sudah bahas namanya discounted notes payable ya, discounted notes payable. Kalau discounted notes payable itu berarti sudah kita bahas tadi bahwa bunganya dibayarnya di depan ya, bunganya dibayar di depan. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. To illustrate, sum that on August 10 Carry Company issues 20.000, ini berarti pokok utangnya. Kemudian 90 hari ini merupakan periode notes discounted ya, discounted didiskon, artinya nanti 20.000 ini yang akan dia terima atau proceeds-nya pasti less than 20.000. The discount rate itu ibaratnya seperti bunganya lah ya, tingkat suku bunganya, interest rate-nya. The discount rate-nya adalah 15%. Kalau yang interest bearing notes yang interestnya dibayarkan di belakangan itu namanya interest rate. Kalau ini interestnya dibayar di depan, maka terdiskon nanti prinsipalnya yang dia terima. Maka disebut sebagai discount rate. Discount rate-nya adalah 15%. Sehingga jumlah diskonnya adalah sama dengan 20.000 dikalikan dengan 15% dikalikan dengan 90 per 360 sama dengan 750. Sehingga proceeds atau jumlah kas yang dicairkan ya, jumlah kas yang dicairkan yang di proceed adalah 20.000 dikurangi 750 sama dengan 19.250. Bagaimanakah si Carry mencatatnya? Tanggal 10 Agustus pencatatannya, cash yang dia terima cuma 19.250 dia catat. Dan ingat tadi bahwasanya ini ibaratnya discount on notes payable itu ibaratnya adalah bunga yang disegerakan, dibayarnya di awal. Sehingga si Carry Company akan langsung mengakui adanya beban bunga atau interest expense sebesar 750. Nah, pokok utangnya berapa? 20.000. Sehingga dia mengakui mencatat notes payable di kredit sebesar 20.000. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian pas pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 80 November, 90 hari kemudian, tanggal 8 November, maka si Carry Company ini akan melunasi atau membayar notes-nya. Bayar notes berarti notes payable-nya akan didebit. Notes payable berkurang 20.000 dan cash-nya yang dia bayarkan 20.000. Loh Pak, kok nggak ada interest-nya Pak di sini Pak? Ya nggak ada, kan interest-nya sudah dibayar di awal.
sehingga disebut sebagai discounted notes payable. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi ini di akhirnya lebih simpel, langsung aja notes payable pada cash 20.000 pokok utangnya, selesai. Oke, dapat dipahami sampai sini ya? Oke, ini sudah habis. Sekarang kita balik lagi ke sini. Itu jadi kita sudah membahas ada account payable dan notes payable. Berikutnya, current portion of long term debt. Ini jenis yang ketiga dari current asset. Current liabilities, current liabilities. Current portion of long term debt. Nah, current portion of long term debt ini merupakan porsi atau bagian dari utang jangka panjang yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi ke depan. Tadi sudah saya contohkan, contohnya tadi ya, ada perusahaan berutang 1 miliar ya, PT ABC lah katakanlah demikian, berutang 1 miliar kepada bank CBA, dan itu akan dicicil dalam jangka waktu misalkan tadi 20 tahun gitu ya. Kemudian pada neraca tanggal 31 Desember tahun 2019 tertulis di situ current portion of long term debt sebesar 50 juta. Nah, maksudnya adalah 50 juta dari total 1 miliar ya, 50 juta dari total 1 miliar itu akan dibayarkan dan akan jatuh tempo dibayarkan oleh si PT ABC dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, yaitu tahun 2020. Itu disebut sebagai current portion of long term debt. Sebagai contoh, misalkan berasal dari cicilan obligasi atau bond. Bond atau obligasi nanti akan kita bahas secara lebih lanjut, dan ini merupakan masuk ke dalam pembahasan kita mengenai long term debt atau long term liabilities. For your information, bahwa current portion of LTD long term debt ini tidak di jurnal, ini nggak ada jurnalnya ya. Tadi yang mengambil atau memisahkan 50 juta dari total utang sebesar 1 miliar itu nggak ada jurnalnya. Loh Pak, terus kalau nggak ada di jurnal gimana Pak? Iya, itu hanya semata-mata untuk kepentingan penyajian atau pelaporan di neraca saja. Jadi tidak ada jurnalnya. Contohnya di bukunya Pak Warren itu yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. To illustrate, Starbucks Corporation reported the following debt payment schedule in its September 30, 2007 annual report to shareholders. Jadi ini si Starbucks Corporation di catatan atas laporan keuangannya nulis begini. Ini loh jadwal pembayaran utang jangka panjang saya, kata si Starbucks. Tahun 2008 dia akan bayar 775.000 dolar, 2009 789, 2010 337, kemudian 2011 56, 2012 nggak ada, thereafter tuh setelah tahun 2012 ke sono ya, itu totalnya 550 juta, sehingga total long term debt-nya adalah 1.957.000. Ini total semua utang jangka panjangnya si Starbucks. Sampai kapan Pak? Nggak dijelaskan di sini. 2012 thereafter sampai dengan yang nggak tahu kita ya tahun berapa. Nah, the debt of 775.000 yang ini kan perhatikan di sini laporan keuangannya itu periode akhirnya adalah tanggal 30 September 2007. Berarti yang manakah, pertanyaannya adalah yang manakah yang merupakan current portion of long term debt? Jawabannya adalah pasti yang ini, yaitu 775.000. Kenapa? Karena si Starbucks Corporation ini akan membayarkan sejumlah 775.000 kapan? Sampai dengan 1 periode akuntansi ke depan, yaitu di tahun 2008 sejumlah 775.000. Oke? Jadi sisa utang jangka panjangnya yang akan dilaporkan di neraca adalah 551.182.000, yaitu 551.957 dikurangi 775. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi current portion of long term debt di contoh ini adalah 775.000. Sekali lagi ini nggak ada jurnalnya, ini hanya untuk mengklasifikasikan ulang penyajian atas utang di neraca atau balance sheet atau statement of financial position. Terakhir,
tentang deferral dan accrual. Ini adalah juga utang ya, deferral dan accrual. Seperti saya tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Deferral dan accrual. Ini adalah utang juga. Deferral, saya ulas kembali. Deferral itu akar katanya adalah to defer. Deferral dan accrual, saya ulangi lagi, itu muncul ketika kita sedang berada di akhir periode, ketika kita sedang menyusun adjustment proses atau kita membuat adjusting entries, jurnal penyesuaian. Pasti akan muncul nanti deferral dan accrual. Deferral dan accrual, apa yang di defer dan apa yang di accrue, tentu saja dua hal, yaitu akun yang masuk di income statement, yaitu revenues dan expenses. Deferral itu akar katanya to defer. To defer itu artinya menunda. Apa yang ditunda? Realisasinya. Ya, realisasinya. Kalau kita lihat pembahasan terkait dengan payable, maka kita lihat yang sisi revenue, artinya deferral sisi revenue. Deferral sisi revenue artinya adalah kalau revenue itu kan uang yang akan diterima, ya, uang yang akan diterima. Kalau deferral kita lihat dari sisi revenue, realisasinya ditunda. Ya, realisasinya ditunda, tapi revenue kan berhubungan dengan uang masuk. Berarti tapi uangnya sudah diterima duluan. Sehingga saya tulis uangnya sudah diterima duluan, tetapi produk atau layanannya itu nanti akan diberikan belakangan atau realisasinya akan diberikan belakangan, sehingga perusahaan berutang. Ya, sehingga perusahaan akan berutang. Kenapa? Karena perusahaan sudah nerima duitnya duluan. Layanannya belum diberikan kepada pelanggan, perusahaan berutang. Nah, itu disebut sebagai deferral dari sisi revenue. Apa yang didefer? Pemberian layanannya. Yang ditunda pemberian layanannya. Uangnya sudah diterima duluan. Kalau pemberian layanannya belakangan, uangnya belum diterima juga, itu namanya belum jualan, nggak usah dibahas. Gitu ya. Yang menjadi masalah adalah uangnya sudah diterima duluan, pekerjaannya belum dilaksanakan, belum direalisasikan, sehingga dikatakan perusahaannya berutang. Oke, contohnya deferral dari sisi revenue yang merupakan utang adalah subscription. Subscription itu uang langganan. Misal ada telepon di rumah, kemudian kita langganan telepon, ya, langganan telepon. Oh sorry, ini kalau telepon nanti jadi kebalik dengan accrual. Langganan majalah lah, koran, langganan koran ya, langganan koran misalkan, dibayarnya di depan pasti itu, dibayar di depan untuk 1 bulan ke depan. Langganan koran, bayar berapa? Bayar misalkan 60.000 ya, bayar 60.000 ke agensi koran, bayar 60.000 di awal ya. Maka perusahaan koran itu sudah mendapatkan uang 60.000, tapi pekerjaannya nanti akan diberikan sedikit demi sedikit di belakang hari, di hari kemudian. Maka dikatakan si perusahaan koran itu dia punya utang untuk memberikan layanan pemberian koran atas subscription dari si para pelanggan koran tadi ya. Kemudian ada juga contohnya unearned revenues ya, unearned service revenues itu contohnya, seperti dulu kita bahas di semester dulu. Kemudian unearned fees, ini ada macam-macam ya. Jadi perusahaan sudah nerima duitnya tapi pelayanannya belum dilakukan gitu. Contohnya apa ya? Misal perusahaan barbershop katakanlah demikian. Nanti event 17 Agustus itu ada event, ada satu pelanggan gitu memberikan job kepada si barbershop. Dia bilang gini, nanti 17 Agustus kamu ini ya mengadakan cukur massal kepada 100 anak gitu misalkan, atau 100 orang. Kemudian ini duitnya saya kasih duluan, nanti tanggal 17 Agustus kamu laksanakan. Nah, si perusahaan barbershop itu artinya punya unearned service revenue. Sudah diterima uangnya, sudah kapan? Misalkan tanggal 1 Juli gitu ya. 1 Juli udah diterima uangnya, misalkan 10 juta. Untuk pelaksanaannya nanti tanggal 17 Agustus. Nah, yang 10 juta itu merupakan unearned service revenue alias utang bagi si barbershop. Sehingga deferral atas pendapatan itu sama dengan utang. Jadi subscription ini tadi utang, unearned revenues, unearned fees ini juga merupakan utang. Jadi deferral atas pendapatan itu merupakan utang.
Kebalikan dari deferral adalah accrual. Accrual akar katanya adalah to accrue, mengumpulkan atau mengakumulasikan sedikit demi sedikit. Apa yang dikumpulkan, apa yang diakumulasikan, realisasinya. Kalau kita membahas terkait dengan pembahasan kita tentang payable, deferral dan accrual itu membahas dua hal tadi ya, yaitu revenue dan expenses. Ya, tapi itu kalau pembahasan lengkap. Dan kita kan yang dibahas di kan cuman sisi utang ya, liabilities. Maka accrual yang akan kita bahas dan relevan dengan pembahasan konteks kita mengenai utang, maka akan kita lihat dari sisi expenses. Kalau expenses itu artinya kita akan mengeluarkan uang. Ya, expenses kita akan mengeluarkan uang. Nah, accrue itu artinya adalah dikumpulkan sedikit demi sedikit. Apa yang dikumpulkan? Realisasinya. Apa realisasinya kalau kita mau mengeluarkan uang? Oh, pemakaian. Berarti pemakaiannya, ya, produk atau layanannya itu sudah dilakukan, sudah dipakai sedikit demi sedikit, dikumpulkan hari demi hari. Tapi uangnya bayarnya nanti, belakangan. Dikumpulkan dulu realisasinya. Paham ya? Oke. Nah, yang kayak begini ini maka disebut sebagai accrued expense. Contohnya apa? Tadi sudah saya singgung, ada salary payable, interest payable, utility payable. Sama seperti tadi pas kita bahas di sini tadi ya, interest di sini tadi ini. Ini nggak kelihatan di sini. Jadi misalkan ada tanggal 31 Desember itu ada bunga yang sudah terrealisasi, artinya sudah digunakan tapi belum dibayar. Itu nanti muncul interest payable. Ya, muncul interest payable. Sudah dibayarkan belum? Belum, bayarnya kapan? Nanti. Ya, itu interest payable. Ada utility payable, listrik tadi ya contohnya ya. Tanggal 31 Desember, listrik bulan Desember udah dibayar belum? Belum, bayarnya kapan? Nanti Januari. Itu utility payable atau electricity payable, terserah. Nah, itu contoh-contoh dari accrued expense. Nah, sehingga dapat kita simpulkan accrual atas beban itu juga merupakan utang. Lupa kenapa kok ini merupakan utang? Ya lihat tadi loh, salary payable tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember karyawannya bekerja enggak? Bekerja. Perusahaan sudah menikmati hasil pekerjaannya, karyawan belum? Sudah. Jadi pekerjaannya sudah dinikmati, sudah digunakan oleh perusahaan, tapi belum dibayar, perusahaan belum mengeluarkan uang, maka itu di-accrue realisasinya. Di-accrue. Cashnya sudah bayar belum? Berarti namanya utang. Gitu ya. Sehingga accrual atas beban itu sama dengan utang. Nah, deferral dan accrual itu ada pada saat melakukan penyesuaian atau adjustment proses di akhir periode. Pasti ini di tanggal akhir periode. Jurnalnya adalah adjusting journal entries. Wah, ini panjang pembahasannya, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu di sini. Intinya adalah jurnal terkait deferral dan accrual itu adalah jurnal penyesuaian. Oke. Nah, yang terakhir dari pembahasan kita mengenai current liabilities ini adalah mengenai penyajian atas current liabilities. Current liabilities tadi masuk ke persamaan yang tadi bahwa A sama dengan L plus E tadi ya. A sama dengan L plus E. Aset sama dengan liabilities plus equities. Kalau kita berbicara tentang laporan keuangan apakah yang memuat A, L, dan E? Jawabannya adalah pasti neraca atau statement of financial position. Apa itu neraca atau statement of financial position atau balance sheet? Statement of financial position adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan pada satu waktu tertentu. Satu waktu tertentu itu maksudnya adalah tanggal tertentu. Sehingga kalau kita lihat di heading atau judul laporan yang bernama Statement of Financial Position, itu pasti di situ adalah merujuk pada satu specific date tertentu, satu tanggal tertentu. Perhatikan, ini kan satu tanggal tertentu, 31 Desember tahun 2010. Ya, ini adalah specific date, beda dengan laporan laba rugi atau income statement. Ini bukan tanggal kalau di income statement, ini pasti periode kalau di income statement. Oke ya. Nah, karena ALE
current liabilities itu masuk kepada L, ya, liabilities, dan tadi ada laporan posisi keuangan, statement of financial position. Nah, yang dimaksud dengan posisi keuangan itu apa sih, Pak? Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi atas tiga kelompok akun tadi, yaitu posisi atas aset, liabilities, dan equities. Nah, posisi atas aset, liabilities, dan equities berarti akan dilaporkan di statement of financial position atau neraca atau balance sheet tadi itu. Nah, karena kita membahas tentang current liabilities, karena liabilities itu adalah bagian dari liabilities, maka jelas bahwasanya current liabilities akan dimasukkan atau berada di neraca atau balance sheet. Jelas itu ya? Oke. Liabilities itu menunjukkan pembiayaan atas resources atau sumber daya perusahaan yang berasal dari pihak selain pemilik. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Liabilities itu makanya akan disajikan di laporan keuangan. Pasti dong, tidak mungkin laporan keuangan tidak mengakomodasi atau tidak mengcover current liabilities, ya, atau liabilities. Nah, di laporan keuangan yang bernama balance sheet atau statement of financial position atau neraca, ini nanti akan memuat current liabilities. Saldo akhir current liabilities ditunjukkan di neraca per specific date di tanggal akhir periode. Maksudnya yang ini. Maka kalau kita lihat di sini di neraca balance sheet punyanya Morning Joe, kita lihat total current liabilities-nya adalah 431.400. Berarti maknanya artinya adalah posisi current liabilities, posisi saldo utang lancar perusahaan yang bernama Morning Joe, garis bawahi ini, pada tanggal 31 Desember tahun 2010. Saya ulang, garis bawahi, pada tanggal 31 Desember tahun 2010 saldo utang lancarnya Morning Joe adalah sebesar 431.400. Paham? Ngerti ya? Pak, ini 31 Desember 2010, jam berapa? Apakah pagi atau sore? Ini adalah tutup buku. Jadi misalkan perusahaan itu punya jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Berarti kalau mau didetilkan lagi, saldo total utang lancarnya Morning Joe pada tanggal 31 Desember tahun 2010 jam 4 sore, pasti harus yang terakhir ya, jam 4 sore adalah $431.400. Paham sampai di sini? Nah, penyajian liabilities akan dikelompokkan ke dalam utang lancar atau current liabilities dan utang jangka panjang. Nah, liabilities section di neraca atau balance sheet itu nanti akan dikelompokkan, dipecah jadi dua. Yang pertama adalah current liabilities, yang kedua adalah non current liabilities atau long term debt. Jadi tidak boleh dicampur ya antara current liabilities dan long term debt atau non current liabilities. Tidak boleh dicampur, ada couplingnya sendiri-sendiri. Nah, kalian lihat di sini, kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, ini kan current liabilities ngelompok jadi satu di sini kan, nggak dicampur dengan long term debt. Ya, tidak dicampur dengan long term debt. Paham sampai di sini? Oke, inilah penyajian atas current liabilities di neraca. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita tentang current liabilities. Jadi sudah kita kupas tuntas banyak hal terkait dengan current liabilities, termasuk juga item-items atau macam-macam current liabilities tadi, mulai dari account payable, kemudian notes payable, kemudian current portion of long term debt, dan deferral and accrual. Pak, deferral and accrual kok tidak ada contohnya tadi, Pak? Nah, deferral and accrual itu contohnya sama dengan yang dulu ketika kita membahas tentang jurnal penyesuaian atau adjusting entries di saat kita melakukan adjustment proses. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.